Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kali ini saya akan memberikan soal-soal yang berkaitan dengan UKPPG guru tertentu tahun 2024. Nah, sesuai dengan kemarin teman-teman kita yang sudah melaksanakan UKPPG, bahwasannya di sini untuk bentuk soalnya itu seperti ini ya. Jadi kalau ada bundar-bundar seperti ini, berarti ini nanti pilihan ganda kita disuruh memilih salah satu ya, yang benar ya. Kemudian bentuknya lagi ada yang berbentuk benar salah jawabannya ya. Seperti ini ya, jawaban benar salah. Ada juga yang berbentuk kotak seperti ini. Kalau kotak nanti, nah ini seperti ini ya. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini berarti kita harus memilih lebih dari satu ya. Kalau seperti ini. Kita boleh memilih lebih dari satu. Namanya pilihan ganda kompleks ya. Jadi ada pilihan ganda kompleks, ada pilihan ganda biasa ya. Kemudian ada juga yaitu benar salah seperti tadi ya. Nah, mari kita bahas untuk soal-soalnya. Soal-soal ini adalah soal-soal yang prediksi kita akan muncul di UKPPG 2024 ya Bapak Ibu ya. Baik, nomor 1 penggunaan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal dengan, nah, di sini sesuai tahapan perkembangan anak sesuai dengan teorinya Pease ya, Bapak Ibu ya. Nah, apakah di sini operasional konkret, apakah sensori motor, egosentris? Egosentris ini bukan termasuk perkembangan ya, perkembangan biasa ya. Bukan termasuk tahap perkembangan ya. Kemudian operasional formal, apakah pra-operasional? Nah, jadi di sini menggunakan benda konkret sebagai media. Nah, kalau menggunakan benda konkret sebagai media, di sini ada penjelasannya ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah operasional konkret ya. Nah, alasannya di sini tahapan operasional konkret menurut teori perkembangan kognitif Piaget adalah periode ketika anak-anak berusia 7 sampai 11 tahun ya. Mulai berpikir secara logis dan sistematis tentang objek dan peristiwa nyata yang bisa mereka lihat dan sentuh. Nah, penggunaan media konkret seperti potongan sapu lidi, kelereng, globe, dan gambar-gambar yang berkaitan dengan pembelajaran IPA dan IPS sangat sesuai dengan tahapan ini. Karena anak-anak dalam fase ini belajar paling baik melalui pengalaman langsung dan manipulasi fisik dari objek. Mereka belum mampu berpikir secara abstrak. Jadi harus ada benda konkretnya di sini ya, karena mereka belum mampu berpikir secara abstrak. Sehingga penggunaan benda konkret mampu membantu mereka memahami konsep-konsep yang lebih kompleks. Nah, untuk penjelasan yang lainnya di sini ya, yang sensori motor. Sensori motor ini adalah tahapan perkembangan dari lahir hingga sekitar usia 2 tahun. Nah, jadi dari lahir hingga usia 2 tahun itu namanya sensori motor ya. Di mana bayi belajar melalui indera dan tindakan fisik, bukan melalui berpikir logis. Jadi belajarnya melalui indera dan tindakan fisik ya. Kemudian egosentris ini bukan merupakan tahapan perkembangan berpikir. Nah, jadi bukan ya. Ini bukan merupakan tahapan perkembangan berpikir dari Piaget
melainkan ciri khas dari tahapan praoperasional. Praoperasional itu usia 2 sampai 7 tahun ya, di mana anak-anak cenderung melihat dunia hanya dari perspektif mereka. Jadi melihatnya dari perspektif mereka sendiri ya. Kemudian ada operasional formal. Nah, operasional formal ini adalah tahapan perkembangan pada remaja usia sekitar 12 tahun ke atas. Ketika mereka mulai berpikir abstrak. Nah, ini baru. Kalau operasional formal ini sudah mulai berpikirnya abstrak ya, dan hipotesis. Serta mampu memecahkan masalah tanpa harus menggunakan objek fisik. Kemudian, nah jadi di sini tanpa harus menggunakan objek fisik. Kalau yang tadi, yang operasional konkret itu harus menggunakan objek fisik ya, benda nyatanya. Nah, kemudian di sini ada praoperasional, tahapan ini berlangsung pada usia 2 sampai 7 tahun ya, praoperasional ya. Nah, 2 sampai 7 tahun. Jadi penjelasan yang ini tadi ya. Egosentris itu ciri khas dari praoperasional ya. Di mana anak-anak mulai mengembangkan keterampilan bahasa. Jadi dia mulai keterampilan bahasanya mulai pesat ya. Dan menggunakan simbol. Tetapi pemikiran mereka masih bersifat egosentris dan belum logis. Seperti pada tahapan operasional konkret, jadi belum logis ya. Sehingga jawaban yang tepat yang terkait dengan penggunaan media pembelajaran menggunakan benda konkret itu adalah pada tahapan operasional konkret. Ya, jadi pada tahapan perkembangan anak pada tahapan operasional konkret ini kita harus menggunakan benda konkret ya. Nah, ini yang lebih tepat. Oke, yang selanjutnya nomor 2 ini adalah jawabannya itu benar salah ya. Berupa pernyataan. Jadi kita disuruh memilih yang benar yang mana, yang salah yang mana. Nah, ini bisa masing-masing ini kita pilih ya di sini ya. Masing-masing kota ini kita pilih apakah pernyataan yang pertama ini benar ataukah salah, gitu ya. Pada sebuah pembelajaran bahasa Indonesia SD kelas 2, guru sedang mengajarkan kemampuan berbicara dengan santun pada siswanya. Nah, di sini mengajarkan kemampuan berbicara. Namun ada salah satu siswa bernama Tania memiliki kemampuan yang rendah. Nah, kemampuannya rendah dia. Dan keinginan yang rendah untuk mengikuti pembelajaran. Keinginan, motivasinya juga rendah ya di sini ya. Kemampuannya rendah, motivasinya juga rendah dia ya. Dia selalu menolak untuk praktek berbicara. Nah, jadi di sini selalu menolak. Berikut ini adalah langkah pembelajaran yang tepat untuk membantu Tania ya. Nah, membangun rasa percaya diri dengan memberikan beberapa contoh melalui video anak sedang praktek berbicara di depan kelas. Kalau di sini pernyataan ini sesuai ya dengan membangun rasa percaya diri ini nantinya Tania akan termotivasi ya di sini ya untuk praktek bercerita di depan kelas. Jadi di sini benar ya. Pernyataan tersebut adalah benar ya. Terus membangkitkan rasa ingin tahu dengan mengajaknya belajar sambil bermain. Nah, ini cocok sekali ya. Karena dia motivasinya rendah ya. Ini berarti benar ya. Nanti akan kita jelaskan untuk alasannya ya. Memberikan pemahaman. Nah, ini memberikan pemahaman tentang pentingnya kemampuan berbicara. Ini bukan termasuk langkah ya. Yang di sini yang ditanyakan adalah langkah pembelajaran. Nah, memberikan pemahaman tentang pentingnya kemampuan berbicara ini pendekatan individu ya. Nah, jadi di sini salah ya. Pernyataan tersebut salah ya. Memberikan beragam media pembelajaran dan LKPD agar Tania lebih nyaman. Nah, tadi kan motivasinya rendah,
Sehingga di sini diberikan berbagai macam media yang terkait dengan bercerita ya. Nah, dan juga LKPD sehingga dia nyaman. Maka di sini juga benar ya. Memberikan penjelasan, nah, menjelaskan ya. Bagaimana cara bercerita yang mudah dan efektif ini juga termasuk langkah ya. Langkah yang tepat ya. Nah, untuk penjelasan dari di atas tadi ya, di sini ya, coba kita lihat ya. Nah, membangun rasa percaya diri dengan memberikan beberapa contoh melalui video anak sedang praktek berbicara di depan kelas. Ini alasannya dengan melihat contoh, ini nantinya dapat membangun rasa percaya dirinya. Ya, jadi dengan memberikan contoh nyata dari anak-anak lain yang bercerita di depan kelas, ya, walaupun melalui video, ini nantinya akan membangkitkan rasa percaya diri Tania. Maka di sini benar ya, pernyataan tersebut adalah benar. Kemudian membangkitkan rasa ingin tahu dengan mengajaknya belajar sambil bermain bersama secara berpasangan atau kelompok. Ini alasannya bermain tebak kata dan kegiatan berpasangan atau kelompok dapat membuatannya lebih mandiri dan aktif dalam pembelajaran. Ini juga bisa membuat suasana belajar lebih menyenangkan dan menarik bagi Tania. Nah, jadi ini masih tergolong langkah pembelajaran ya. Jadi benar ya. Memberikan ragam media pembelajaran dan LKPD agar Tania lebih nyaman belajar. Alasannya memberikan beragam media pembelajaran dan lembar kerja peserta didik dapat membantu Tania merasa lebih nyaman dan memiliki banyak cara untuk memahami materi tersebut. Ya. Nah, ini juga membuat pembelajaran lebih bervariasi dan tidak membosankan. Ya. Jadi tidak membosankan anak tersebut. Sehingga ini juga benar. Ya. Nah, kemudian memberikan penjelasan tentang cara bercerita yang mudah dan efektif. Alasan guru dapat memberikan pendampingan individu dan memberikan pertanyaan pemantik ya untuk membantu Tania menyusun cerita yang akan disampaikan. Penjelasan yang mudah dapat membuat Tania lebih memahami cara bercerita dengan baik. Nah, jadi pernyataan yang benar ini tadi adalah yang A, B, D, dan E ya. Jadi kecuali yang C ya. Yang C ini bukan termasuk langkah pembelajaran ya. Nah, kecuali yang C. Oke, yang selanjutnya, soal selanjutnya nomor 3 ya. Nah, ini soal pilihan ganda kalau seperti ini ya. Kita memilih satu jawaban yang benar kalau bundar seperti ini ya. Dalam sebuah kelas PPKN, guru mengajarkan materi tentang prinsip persatuan berdasarkan wawasan Nusantara. Guru ingin menentukan rancangan teknik asesmen pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mengukur pemahaman. Nah, di sini untuk mengukur pemahaman dan aplikasi terhadap materi tersebut. Pemahaman juga aplikasinya. Nah, berdasarkan situasi ini, pilihan teknik asesmen yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, mengadakan ujian tertulis. Nah, ujian tertulis ini untuk mengetahui pengetahuan siswa ya, untuk mengetahui pengetahuan siswa. Jadi di sini hanya untuk mengukur pemahamannya saja di sini ya. Jadi mengadakan ujian tertulis dengan soal pilihan ganda tentang prinsip persatuan dan wawasan Nusantara. Jadi dia hanya mengukur pemahamannya dan aplikasinya tidak ya, di sini tidak ya. Jadi hanya pengetahuan untuk menilai pengetahuannya. Maka di sini jawabannya kurang tepat ya. Meminta siswa membuat esai yang menjelaskan prinsip persatuan dalam konteks Nusantara. Wawasan Nusantara ini juga sama. Hanya ingin mengetahui pengetahuan siswa. Jadi tes tertulis sama membuat esai ini hanya untuk mengetahui pengetahuan siswa terkait dengan materi prinsip persatuan berdasarkan wawasan Nusantara ya. Keduanya ini ya.
Kemudian yang ketiga, menyuruh siswa membuat proyek kerja kelompok yang mempresentasikan prinsip persatuan yang diterapkan di komunitas mereka. Lah ini selain pemahaman, bisa mengukur pemahaman, di sini juga nah ini diterapkan di komunitas mereka. Nah, ini juga pemahaman sekaligus mengukur aplikasi siswa terhadap materi tersebut. Ya, karena sudah diterapkan ya. Yang mempresentasikan prinsip persatuan yang diterapkan di komunitas mereka. Nah, jadi bentuknya di sini berbentuk proyek kerja kelompok ya, kemudian dipresentasikan ya. Nah, proyek kerja kelompoknya tersebut itu membahas terkait dengan yang diterapkan di kelompok mereka, di komunitas mereka. Sehingga di sini teknik asesmennya sudah berpusat pada peserta didik dan juga bisa mengukur pemahaman dan aplikasi ya. Jadi tidak hanya pengetahuannya di sini ya. Jadi bisa mengukur pemahaman dan juga aplikasinya karena sudah diterapkan ya. Nah, ini jadi jawabannya benar ini ya. Kemudian mengadakan diskusi kelas tentang kasus-kasus di Indonesia yang mencerminkan prinsip persatuan. Nah, di sini mengadakan diskusi kelas. Jadi ini nanti hanya terkait dengan pengetahuannya saja ya. Nah, aplikasinya kurang ya di sini, tidak ya di sini ya. Oke, menggunakan rubrik. Jadi di sini kan aplikasi artinya yang dinilai juga keterampilannya ya. Menggunakan rubrik penilaian untuk mengevaluasi partisipasi. Nah, di sini evaluasi partisipasi dalam kegiatan kelas terkait prinsip persatuan. Nah, rubrik penilaian untuk mengevaluasi. Nah, ini juga bukan ya. Jadi lebih tepat adalah yang ketiga ini ya. Nah, kita lihat alasannya ya. Alasan lebih detailnya di sini ya. Nah, jadi berdasarkan situasi yang diberikan, pilihan asesmen yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut ya, yaitu mengukur pemahaman dan aplikasinya, maka di sini jawabannya tepat adalah C ya. Menyuruh siswa membuat proyek kerja kelompok yang mempresentasikan prinsip persatuan yang diterapkan di komunitas mereka. Alasannya ini ya, proyek kerja kelompok, teknik ini memungkinkan murid untuk bekerja sama. Nah, dalam kelompok. Jadi memungkinkan untuk bekerja sama dalam kelompok yang secara langsung mencerminkan prinsip persatuan. Nah, mereka dapat berdiskusi, berbagi ide, jadi lebih kompleks daripada diskusi tadi ya. Dan berkolaborasi untuk menghasilkan presentasi yang menunjukkan bagaimana prinsip persatuan diterapkan di komunitas mereka. Alasan yang kedua di sini ya, aplikasi praktis ya. Dengan membuat proyek, murid tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga menerapkannya dalam konteks nyata. Nah, tidak hanya menghafal konsep. Ini membantu mereka memahami bagaimana prinsip persatuan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini sudah termasuk pemahaman, mengukur pemahaman dan juga aplikasinya ya. Penilaian kinerja. Proyek ini juga memungkinkan guru untuk menggunakan rubrik penilaian yang mencakup aspek pemahaman konsep, kerjasama tim, kreativitas, dan kemampuan presentasi. Hal ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pemahaman dan aplikasi murid terhadap materi. Jadi di sini ada pengukuran pemahamannya, kerjasama tim, kreativitas, dan kemampuan presentasi. Ya. Nah, selain itu, di sini penguatan profil pelajar Pancasila proyek semacam ini juga sejalan dengan tujuan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang menekankan pada pengembangan karakter dan identitas murid sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pilihan teknik asesmen ini tidak hanya mengukur pemahaman murid ya terhadap prinsip persatuan berdasarkan kemajuan Nusantara, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan karakter mereka. Jadi di sini lebih kompleks ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang C ya, menyuruh siswa membuat proyek kerja kelompok
yang mempresentasikan prinsip persatuan yang diterapkan di komunitas mereka. Oke, yang selanjutnya dalam sebuah kelas PPKN, ini yang nomor 4 ya. Guru mengajarkan materi tentang pentingnya turut serta dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Guru ingin melaksanakan asesmen formatif. Nah, di sini guru ingin melaksanakan asesmen formatif yang tepat untuk mengukur pemahaman dan keterlibatan. Jadi di sini tidak hanya pemahamannya yang diukur, tapi keterlibatan siswa dalam menjaga keutuhan NKRI itu juga ingin dinilai ya. Berdasarkan situasi ini, teknik asesmen yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang mana? Kira-kira ya. Yang pertama, mengadakan ujian tertulis ini untuk menilai pengetahuannya ya. Jadi kurang tepat ya. Keterlibatannya belum bisa dinilai di sini ya untuk ujian tertulis ya. Esai juga belum bisa ya. Ini masih dalam bentuk pengetahuannya saja yang diukur ya. Menyuruh siswa membuat infografis. Nah, di sini sudah membuat infografis yang menggambarkan cara-cara menjaga keutuhan NKRI dan mempresentasikannya di kelas. Nah, ini kemungkinan besar yang ini ya jawabannya ya. Mengadakan debat kelas tentang isu-isu yang mengancam NKRI bisa jadi ya, ini pemahaman dan keterlibatan, tapi di sini debat ya, kurang tepat ya sepertinya ya. Nah, kemudian menggunakan rubrik penilaian untuk mengevaluasi partisipasi siswa dalam kegiatan terkait kebangsaan. Ini sikapnya ini ya. Partisipasi hanya sikapnya ya, pemahamannya belum ya di sini ya. Jadi masih penilaian keterampilannya ya di sini ya. Kalau yang ini tadi 2 tadi itu pengetahuannya, yang ini keterampilannya ya. Nah, jadi belum mengukur pemahaman dan keterlibatan. Oke, kita lihat untuk keterangan yang lebih detail di sini ya. Teknik asesmen yang paling sesuai untuk mengukur pemahaman dan keterlibatan murid dalam menjaga keutuhan NKRI adalah C ya. Menyuruh siswa membuat infografis ya, yang menggambarkan cara-cara menjaga keutuhan NKRI dan mempresentasikannya di depan kelas. Alasannya apa di sini? Di sini aplikasi praktis, membuat infografis dan mempresentasikan memungkinkan murid untuk tidak hanya memahami konsep ya. Jadi membuat infografis itu tidak hanya memahami konsep, tetapi juga menerapkannya dalam bentuk visual yang kreatif. Nah, ini membantu murid menghubungkan teori dengan praktek nyata. Nah, maka sesuai ya, alasan pertama saja sudah sesuai ya. Kemudian yang kedua, keterlibatan aktif. Teknik ini melibatkan murid secara aktif dalam proses pembelajaran. Mereka harus melakukan riset, merancang infografis, dan mempresentasikannya yang semuanya memerlukan pemahaman yang mendalam. Jadi bisa mengukur pemahaman ya di sini terkait dengan materi ya. Oke, terus alasan yang ketiga di sini pengembangan keterampilan. Selain mengukur pemahaman tentang keutuhan NKRI, teknik ini juga mengembangkan keterampilan lain seperti kemampuan berpikir kritis ya. Kemampuan berpikir kritis juga di sini terlihat ya. Kemampuan berpikir kritis terlihat di sini ya. Oke, kreativitas dan kemampuan berbicara di depan juga terlihat ya. Ini sejalan dengan tujuan proyek penguatan pelajar Pancasila yang mengembangkan berbagai aspek karakter dan kompetensi murid. Nah, kemudian penilaian kinerja dengan menggunakan rubrik penilaian, guru dapat mengevaluasi berbagai aspek dari tugas ini seperti pemahaman konsep, juga bisa ternilai, kreativitasnya juga dalam mendesain infografis, kemampuan presentasinya. Ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang keterlibatan dan pemahaman murid. Jadi dari sini saja penilaiannya kan bentuk kinerja ini ya, sehingga terlihat sekali pemahamannya dan juga keterlibatannya ya. Kolaborasi dan diskusi. Presentasi di depan kelas juga membuka peluang untuk diskusi ya, dan dan umpan balik dari teman sekelas dan guru yang dapat memperkaya pemahaman murid tentang topik tersebut.
Dengan demikian, pilihan teknik asesmen ini tidak hanya mengukur pemahaman murid tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI, tetapi juga melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembelajaran dan pengembangan yang relevan ya, Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat adalah membuat infografis ya. Ini termasuk penilaian kinerja ini ya. Menyuruh siswa membuat infografis yang menggambarkan cara-cara menjaga keutuhan NKRI dan memprestasikannya. Jadi di sini penilaiannya sudah masuk penilaian kinerja ya. Sehingga di sini dapat mengukur pemahaman dan keterlibatan murid ya. Baik, yang selanjutnya soal yang kelima, seorang guru PPKN mengajarkan materi tentang praktik gotong royong dalam kehidupan global. Guru ingin mendorong siswa memberikan umpan balik. Nah, di sini ingin mendorong untuk memberikan umpan balik ya yang bermanfaat mengenai proses pembelajaran tersebut. Berdasarkan situasi ini, teknik mana yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, pakai teknik apa kira-kira? Ujian tertulis nantinya di sini tidak memberikan umpan balik ya di sini ya. Hanya pengetahuannya ya yang dinilai. Esai juga seperti itu, pengetahuan ya. Kemudian membuat jurnal refleksi ini bisa jadi ya. Mengadakan diskusi ini juga bisa jadi Bapak Ibu ya. Meminta siswa membuat jurnal refleksi tentang pembelajaran gotong royong yang telah mereka pelajari dan cara menerapkannya. Ini juga nanti guru akan ini juga siswa memberikan umpan balik ya. Umpan baliknya berupa apa? Membuat jurnal refleksi. Nah, mengadakan diskusi tentang kekuatan dan kelemahan pembelajaran serta saran perbaikannya. Ini juga bisa jadi. Tapi nanti yang lebih tepat yang mana ya. Kita lihat untuk penjelasannya yang lebih detail ya. Menggunakan rubrik penilaian untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang materi gotong royong. Nah, di sini penilaian sikap ya. Jadi di sini belum termasuk ya. Nah, jadi bisa jadi ini nanti yang ketiga dan yang keempat ini yang lebih tepat ya. Nah, namun kita lihat karena disuruh memilih salah satu, kita lihat jawaban yang paling tepat ya. Teknik yang paling sesuai mendorong murid memberikan umpan balik yang bermanfaat mengenai proses pembelajaran tentang praktik gotong royong dalam kehidupan global adalah yang C, meminta siswa membuat jurnal refleksi tentang pembelajaran gotong royong yang telah mereka pelajari dan cara menerapkannya. Jadi membuat jurnal. Nah, alasannya apa? Alasan kuatnya. Kok tidak yang tadi diskusi ya? Alasan kuatnya di sini yaitu menilai pemahaman konseptual siswa. Melalui jurnal refleksi, guru dapat mengevaluasi sejauh mana siswa memahami konsep gotong royong. Jadi guru dapat mengetahui sejauh mana siswa mengetahui tentang konsep gotong royong dengan membuat jurnal refleksi ya. Kemudian di sini mengidentifikasi keterampilan sosial dan kolaboratif siswa. Dengan jurnal refleksi ya, itu memberikan wawasan tentang bagaimana siswa menerapkan keterampilan sosial dan kolaboratif mereka dalam aktivitas gotong royong. Nah, guru di sini dapat mengetahui apakah siswa mampu bekerja sama dengan baik menghadapi tantangan dan mendukung temannya. Nah, hal ini sangat berguna untuk memahami perkembangan keterampilan soft skill siswa. Nah, yang selanjutnya itu guru dapat mendapatkan informasi tentang tantangan yang dihadapi siswa dengan jurnal itu ya. Dalam jurnal, siswa sering mencatat tantangan yang mereka hadapi saat bekerja sama dengan orang lain, seperti perbedaan pendapat, komunikasi, atau pembagian tugas. Informasi ini sangat berguna bagi guru untuk menyesuaikan strategi pembelajaran. Nah, jadi di sini guru mendapatkan umpan balik dari siswa terkait dengan strategi pembelajaran. Ya. Terus dapat mengukur dampak emosional dan sikap siswa. Jurnal refleksi seringkali mencerminkan perasaan siswa terhadap praktek gotong royong, termasuk apakah mereka merasa senang, frustasi, atau bangga dengan hasil kerjasama. Umpan balik ini penting untuk mengetahui bagaimana siswa merespon kegiatan gotong royong dari aspek sosial. Dari aspek emosional ya, dan bagaimana hal itu mempengaruhi motivasi mereka dalam pembelajaran. Nah, terus di sini juga dengan refleksi itu guru juga jurnal refleksi itu bisa memantau perkembangan karakter atau sikap sosial siswa.
Nah, terus dengan jurnal itu juga menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan refleksi siswa tersebut. Jadi ini yang lebih tepat, tidak yang tadi ya, tidak diskusi ya. Dari penjelasannya lebih detail ini yang lebih tepat adalah membuat siswa tersebut membuat jurnal refleksi. Karena dengan membuat jurnal refleksi ini juga guru mendapatkan umpan balik yang positif terkait dengan strategi pembelajaran apa yang harus diperbaiki. Ya, oke. Yang selanjutnya di sini ada soal yang keenam ya di sini ya. Seorang guru IPA di kelas. Nah, karena ini berbentuk kotak seperti ini, maka kita boleh menjawab lebih dari satu ya kalau seperti ini ya. Seorang guru IPA di kelas 6 menjelaskan kepada siswa tentang dua cara perkembangbiakan tumbuhan, vegetatif dan generatif. Guru menunjukkan contoh seperti jagung yang berkembang biak melalui biji dan kentang yang berkembang biak melalui umbi batang. Setelah itu, guru meminta siswa untuk mengidentifikasi cara-cara perkembangbiakan tumbuhan lainnya dan mengelompokkan tumbuhan sesuai dengan jenis perkembangbiakannya. Pilihlah tujuan pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran di atas. Jadi kita disuruh memilih tujuan pembelajaran yang sesuai ya untuk pembelajaran di atas. Nah, di sini harus kita lihat yang mana. Kalau seperti ini kata kuncinya kita harus melihat KKU-nya ya di sini ya. KKU-nya di sini yang pertama adalah menjelaskan. Yang kedua menunjukkan contoh. Ya, menjelaskan, menunjukkan, kemudian di sini meminta siswa untuk mengidentifikasi ya dan mengelompokkan. Nah, mengidentifikasi dan mengelompokkan. Jadi belum ke membuat ya. Nah, maka kita pilih jawaban yang tepat di sini. Siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan antara perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Cocok ini ya. Tujuan pembelajaran ini cocok dengan pembelajaran yang di atas ya. Karena di sini ada KKU-nya mengidentifikasi dan menjelaskannya. Siswa dapat mengelompokkan tumbuhan berdasarkan cara perkembangannya baik vegetatif maupun generatif. Cocok di sini ada KKU-nya mengelompokkannya. Jadi ini jawaban yang tepat. Ada dua ya. Kemudian yang ketiga apakah cocok juga? Siswa mampu menyebutkan contoh. Nah, di atas tadi kan di sini menunjukkan contoh. Nah, menyebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Cocok ini ya. Mampu menyebutkan contoh. Nah, di sini menunjukkan contoh kan ya. Jadi di sini menyebutkan contoh. Cocok. Siswa dapat menyusun laporan. Nah, ini yang tidak cocok ini ya. Menyusun laporan tentang cara perkembangbiakan tumbuhan yang ditemui. Di sini tidak disuruh untuk menyusun laporan ya. Hanya mengidentifikasi, menjelaskan, mengelompokkan, dan menunjukkan. Jadi yang keempat ini kurang tepat ya. Yang kelima juga kurang tepat karena siswa dapat mempraktekkan. Nah, cara perkembangbiakan vegetatif buatan seperti menyangkau atau menyetek di sini tidak ada ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sini coba kita lihat alasan detailnya ya. Yang A, tujuan ini relevan karena siswa harus memahami konsep berdasarkan perbedaan antara perkembangbiakan vegetatif dan generatif sebagai pondasi pembelajaran. Yang B, siswa diminta untuk mengelompokkan tumbuhan, cocok ya. Yang C, contoh-contoh, jadi cocok. Jadi yang D dan E tidak relevan karena tidak disebutkan dalam studi kasus bahwa siswa diminta membuat laporan dan mempraktikkannya. Oke, Bapak Ibu, dari sini sangat jelas ya bahwa untuk soal UKPPG untuk tahun 2024 itu adalah soal-soal aplikatif ya. Artinya itu studi kasus yang terjadi di kelas ya dan dikaitkan dengan teori-teori ya. Nah, maka Bapak Ibu harus lebih memahami teori-teori sehingga nantinya Bapak Ibu bisa menjawab ya. Termasuk tadi terkait dengan teknik asesmen ya Bapak Ibu ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.